Ini kita akan belajar latihan soal PTS Matematika SMP kelas 8 mengenai part 1 Pitagoras. Kita akan mengerjakannya step by step. Oke, soal yang pertama. Tentukan nilai X dari segitiga ini, dan ini. Ada 3 segitiga siku-siku yang akan kita coba cari nilai X-nya. Segitiga siku-siku yang pertama, sudut sikunya di sini, maka garis di depannya 29 ini adalah sisi miringnya. Dengan menggunakan teorema Pitagoras, kita bisa memperoleh nilai X-nya. Maka X kuadrat sama dengan 29 kuadrat dikurangi 20 kuadrat. X kuadrat sama dengan 841 dikurangi 400, X kuadrat sama dengan 441, maka X adalah akar dari 441, X sama dengan 21. Segitiga kedua, sudutnya di sini, sudut sikunya, maka 12 ini adalah sisi miringnya. Sehingga nilai X-nya dengan teorema Pitagoras, X kuadrat sama dengan 12 kuadrat dikurangi 8 kuadrat. X kuadrat sama dengan 144 dikurangi 64, maka X kuadrat sama dengan 80. X sama dengan akar 80, X sama dengan akar. 80 itu sama dengan 16 kali 5. Jadi kita bisa pecah X sama dengan akar 16 dikali akar 5. Akar 16 itu sama dengan 4, maka X sama dengan 4 akar 5. Oke, kemudian untuk yang segitiga ketiga, sudut sikunya di sini, maka 2X ini sebagai sisi miringnya. Kita bisa tulis persamaannya menggunakan Pitagoras. 2X kuadrat, ini sisi miring, sama dengan X kuadrat ditambah 7 akar 3 kuadrat. 2 dikuadratkan 4, X dikuadratkan X. Jadi 4X kuadrat sama dengan X dikuadratkan X kuadrat ditambah 7 dikuadratkan 49. Akar 3 dikuadratkan 3, 49 kali 3, 147. Kemudian kita dekatkan suku sejenis, pindah ruas X kuadratnya ke sebelah kiri, pindah ruas jadi dikurangi. 4X kuadrat dikurangi X kuadrat sama dengan 147. 3X kuadrat sama dengan 147, maka X kuadrat sama dengan kita pindah ruas, 3-nya ke bawah, ke sebelah kanan, maka jadi dibagi 147 dibagi 3, X kuadrat sama dengan 49. Dan X itu akar 49, X sama dengan 7. Soal kedua. Tentukan jenis segitiga dengan panjang sisi berikut. Yang A, B, dan C. Oke, langkah pertama untuk menyelesaikan soal ini adalah kita tentukan sisi terpanjangnya yang mana dan itu sebagai sisi miringnya. Jadi sisi terpanjangnya itu adalah sisi miringnya. Kemudian kita gunakan teorema Pitagoras dan kalau kuadrat sisi miringnya lebih dari penjumlahan kuadrat sisi-sisi lainnya, itu disebut segitiga tumpul. Kalau kuadrat sisi miring sama dengan penjumlahan dari kuadrat sisi-sisi lainnya, itu berarti segitiga siku-siku. Dan kalau kuadrat sisi miringnya kurang dari penjumlahan kuadrat sisi-sisi lainnya, maka itu disebut segitiga lancip. Oke, untuk yang soal pertama, panjang sisinya 2, 4 akar 2, dan 4. Berarti sisi terpanjangnya adalah ini. Maka ini adalah sebagai sisi miringnya atau di sini C. Kita masukkan ke Pitagoras. Maka 4 akar 2 dikuadratkan sama dengan 2 kuadrat ditambah 4 kuadrat. 4 kuadrat 16. 16 kali akar 2 dikuadratkan 2. Jadi 16 kali 2, 32. 2 kuadrat sama dengan 4, dan 4 kuadrat sama dengan 16. 32 itu lebih besar dari 4 tambah 16, 20. Karena
kuadrat sisi terpanjangnya lebih besar daripada jumlah kuadrat sisi lainnya, maka panjang sisi ini disebut segitiga tumpul. Berikutnya, kita identifikasi sisi terpanjangnya yang mana. 5, 5 akar 3, 10. Berarti 10 sisi terpanjangnya itu jadikan sisi miring. Dengan menggunakan teorema Pythagoras, 10 kuadrat sama dengan 5 akar 3 kuadrat ditambah 5 kuadrat. 10 kuadrat itu 100, sama dengan 5 dikuadratkan 25, akar 3 dikuadratkan 3, 25 kali 3, 75, ditambah 5 kuadrat 25. Kemudian berarti 100 sama dengan 100. Nah, berarti kuadrat sisi miringnya sama dengan penjumlahan kuadrat sisi lainnya. Ini disebut segitiga siku-siku. Selanjutnya yang C, kita identifikasi mana sisi terpanjangnya. Sisi terpanjangnya adalah 17. Sehingga dengan menggunakan Pythagoras, 17 kuadrat sama dengan 15 kuadrat tambah 10 kuadrat. 17 kuadrat itu 289 sama dengan 225 tambah 100. 289 itu kurang dari 325. Karena sisi terpanjang kuadrat itu kurang dari penjumlahan kuadrat sisi lainnya, maka disebut segitiga lancip. Oke, soal yang ketiga. Segitiga ABC, siku-siku di B memiliki luas 72 cm persegi. Jika AB 12 cm, tentukan keliling segitiga ABC. Maaf, kelilingnya terlalu banyak. ABC. Untuk memperoleh keliling ABC, kita perlu tahu berapa panjang setiap sisinya. Kita perlu tahu AB, kita perlu tahu BC, kita perlu tahu juga AC. Nah, karena yang di sini hanya diketahui AB dan luas, maka kita gunakan informasi yang diberikan, yaitu luas dan AB, untuk mencari BC. Karena kita ketahui bahwa luas segitiga itu adalah setengah kali alas kali tinggi, dengan alasnya itu BC, dan tinggi itu AB. Maka dengan menggunakan rumus luas, setengah kali alas kali tinggi, kita masukkan, berarti luas atau L sama dengan setengah, alas itu BC, dan tinggi itu AB. Kita masukin nilainya, luas itu 72 cm persegi, sama dengan setengah kali BC yang kita cari, kali 12 cm. Setengah kali 12 itu 6. Jadi 6 BC cm, 72 cm persegi sama dengan 6 BC cm. Maka BC sama dengan 72 cm persegi dibagi 6 cm. BC sama dengan 12 cm. Kita tulis di sini 12 cm. Kemudian setelah mencari BC, berarti kita harus mencari AC. Karena ini merupakan segitiga siku-siku, dengan siku-sikunya di B, maka kita bisa menggunakan teorema Pythagoras. Karena siku di B, maka sisi AC adalah sisi miring. Dengan menggunakan teorema Pythagoras, maka AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Kita masukin nilainya. AC kuadrat sama dengan 12 cm kuadrat ditambah 12 cm kuadrat. AC kuadrat sama dengan 144 cm kuadrat ditambah 144 cm kuadrat. AC kuadrat sama dengan 144-nya ada 2 kali. Jadi kita bisa tulis jadi 144 kali 2 cm kuadrat. Maka AC adalah akar dari, satu-satu kita akarkan, akar 144 dikali akar 2 cm. Maka AC akar 144 itu 12, dan akar 2 tetap akar 2. Sehingga keliling segitiga ABC, kita tinggal jumlahkan. Keliling sama dengan AB tambah BC tambah AC. Kita masukin nilai-nilainya. 12 tambah 12 tambah 12 akar 2. 12 tambah 12 itu 24 ditambah 12 akar 2 cm. Oke, selanjutnya. Nomor 4.
Sebuah persegi panjang memiliki perbandingan panjang dan lebar 4:3. Jika luas persegi panjang tersebut 180 cm persegi, tentukan panjang diagonal persegi panjang. Kita bisa gambarkan sebuah persegi panjang dengan panjang kita tulis sebagai P dan lebar kita tulis sebagai L. Nah, dari perbandingan ini kita coba tentukan bagaimana hubungan panjang dan lebarnya. Oke. Panjang dan lebarnya itu 4:3. Maka kita pindah ruas, L-nya ke sebelah kanan, diperoleh panjang itu atau P sama dengan 4/3 L. P panjang, L lebar. Oke. Kemudian dengan menggunakan luas persegi panjang, karena di sini disebutkan luas persegi panjangnya, yaitu panjang kali lebar sama dengan luas. Kita substitusi P-nya, kita ganti jadi 4/3 L. 4/3 L kali L sama dengan luas, sama dengan L besar. 4/3 L kali L berarti 4/3 L kuadrat sama dengan L. 4/3-nya pindah ke sebelah kanan, jadi dibalik. L kuadrat sama dengan 3/4 kali L. Kita masukin nilainya, luas itu L besar itu 180 cm persegi. Kita masukkan ke sini. 3/4 kali 180 cm persegi diperoleh L kuadrat sama dengan 135 cm persegi. Kemudian L adalah akar dari 135 cm persegi dan L sama dengan akar 135 itu sama dengan 9 kali 15. Berarti kita bisa tulis L akar 9 dikali akar 15 cm. Akar 9 itu 3, akar 15 itu tetap akar 15. Jadi L sama dengan 3 akar 15 cm. Kemudian kita substitusi nilai L-nya ke dalam P, karena kita cari P juga. Jadi P sama dengan 4/3 kali 3 akar 15 cm. Diperoleh P sama dengan, ini bisa dicoret, 4 akar 15 cm. Nah, panjang diagonalnya, atau kita tulis di sini adalah D. Nah, kita bisa menggunakan, ini membentuk segitiga siku-siku, kita bisa menggunakan teorema Pitagoras. Maka, ini membentuk segitiga siku-siku dengan sikunya di sini, dan diagonal itu sebagai sisi miringnya, maka D kuadrat sama dengan P kuadrat ditambah L kuadrat. Sisi miring kuadrat sama dengan P kuadrat ditambah L kuadrat. Kita masukin nilainya, D kuadrat sama dengan P itu 4 akar 15 dikuadratkan, L itu 3 akar 15 dikuadratkan. Maka D kuadrat sama dengan 240 cm kuadrat, itu dari 4 dikuadratkan 16, 16 kali 15, 240. 3 dikuadratkan 9, 9 kali 15, 135. D kuadrat sama dengan dijumlahkan 375 cm persegi, D sama dengan akar 375 cm persegi, dan D sama dengan akar 375 itu kita bisa urai menjadi 25 kali 15. Kita akarkan satu-satu, jadi D sama dengan akar 25 dikali akar 15 cm. Maka D itu sama dengan 5 akar 15 cm. Maka panjang diagonal persegi panjangnya itu adalah 5 akar 15 cm. Oke, selanjutnya nomor 5. Jika AB 10 akar 3 dan AC 30 cm, tentukan panjang AD, panjang CD, dan luas segitiga ADC. Nah, di sini ada sebuah segitiga siku-siku, dengan panjang AB 10 akar 3 cm. Karena ini ada tanda sama, artinya kedua sisi ini panjangnya sama, maka panjang BD kita bisa tulis 10 akar 3 cm juga. Kemudian panjang AC 30 cm. Oke, yang pertama panjang AD. AD adalah ini. Karena sisi AD di depan sudut siku-siku, maka ini AD ini sebagai sisi miring. Dengan menggunakan teorema Pitagoras, maka AD kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BD kuadrat. Kita masukin nilai-nilainya. AD kuadrat sama dengan 10 akar 3 kuadrat ditambah 10 akar 3 kuadrat.
Diperoleh AD kuadrat sama dengan 10 kuadrat 100. 100 akar 3 dikuadratkan 3. 100 kali 3, 300. Itu juga sama 300. Diperoleh AD kuadrat sama dengan 600 cm persegi. AD kuadrat sama dengan 100 kali 6. Sama aja 600 itu 100 kali 6 cm persegi. Kemudian AD di akar 1 akar 100 kali akar 6 cm. Maka AD sama dengan 10 akar 6 cm. Selanjutnya panjang CD. Nah, ini kita tulis dulu 10 akar 6 cm. Panjang CD. Untuk mencari panjang CD, maka kita harus tahu dulu panjang BC. Nah, panjang BC dulu kita cari. BC itu sisi dari sebuah segitiga. Segitiga ABC dengan sisi miringnya AC. Maka untuk mencari BC itu sama dengan AC kuadrat dikurangi AB kuadrat. Kita masukin nilainya. AC kuadrat itu 30 cm kuadrat dikurangi 10 akar 3 dikuadratkan, yang ini. BC kuadrat sama dengan 900 cm persegi dikurangi 300 cm persegi. Maka BC kuadrat sama dengan 600 cm persegi. BC kuadrat sama dengan 100 kali 6 cm persegi. BC sama dengan akar 100 dikali akar 6 cm. Maka BC akar 100 itu 10, akar 6 tetap akar 6 cm. Nah, BC sudah dapat, maka panjang DC atau panjang CD yang ditanyakan adalah BC dikurangi BD. BC dikurangi BD. Kita masukin nilainya. CD sama dengan BC. BC itu 10 akar 6. BD 10 akar 3. Jadi CD sama dengan 10 dikali akar 6 dikurangi akar 3 cm. Selanjutnya, kita lihat sini. Luas segitiga ADC. Luas segitiga ADC. Berarti luas yang ini. Untuk mencari luas yang ini, kita bisa gunakan luas segitiga yang lainnya. Jadi, luas segitiga ADC itu sama dengan luas segitiga yang besar ini dikurangi luas segitiga siku-siku yang kecil ini. Jadi, luas segitiga ADC sama dengan luas segitiga ABC dikurangi luas segitiga ABD. Kita masukkan luas segitiga ADC sama dengan setengah. Untuk segitiga ABC itu alasnya AB, tingginya BC. Kemudian untuk segitiga ABD, alasnya AB, tingginya BD. Oke, kita masukkan nilai-nilainya, diperoleh luas segitiga ADC sama dengan setengah. AB itu 10 akar 3, BC tadi, BC itu penjumlahan ini dan ini, itu sama dengan 10 akar 6 cm, dikurangi setengah, AB 10 akar 3, dikali BD 10 akar 3 juga. Luas segitiga ADC sama dengan setengah kali 10, 5. 5 kali 10, 50. Akar 3 kali akar 6, akar 18. Setengah kali 10, 5. 5 kali 10, 50. Akar 3 kali akar 3, akar 9. Kemudian kita pecah lagi, luas segitiga ADC sama dengan 50. 18 itu 9 kali 2. Dikurangi 50 akar 9. Kemudian luas segitiga ADC sama dengan 150, 9 diakarin itu 3. 3 kali 50, 150. 2 diakarin akar 2. 9 diakarin 3. 3 kali 50, 150. Kita bisa sederhanakan bentuknya menjadi luas segitiga ADC sama dengan 150-nya ada. Kita keluarin 150 dikali sisanya akar 2 dikurangi 1 cm persegi. Dan soal yang terakhir, pada trapesium ABCD, panjang AE 10 cm, panjang CD 14 cm, panjang BC 30 cm, dan panjang AD 26 cm. Tentukan panjang garis tinggi DE dan panjang diagonal DB. Oke, yang pertama, untuk panjang garis tinggi
DE. DE garis tingginya ini kita bisa gunakan Pitagoras karena di sini membentuk segitiga siku-siku dengan sikunya di E, maka AD sebagai sisi miringnya 26 cm, maka garis tinggi DE kuadrat sama dengan AD kuadrat dikurangi AE kuadrat. Kita masukin nilainya, DE kuadrat sama dengan 26 dikuadratkan dikurangi 10 kuadrat. DE kuadrat sama dengan 676 dikurangi 100, DE kuadrat sama dengan 576 cm persegi, maka DE sama dengan akar 576 cm, DE 24 cm. Berarti DE itu 24 cm. Kemudian panjang diagonal DB. Nah, kita bisa gambarkan DB dari sini ke sini. Oke. Untuk mencari panjang diagonal DB, kita bisa menggunakan segitiga ini. Segitiga siku-siku ini dengan siku di sini dan DB sebagai sisi miringnya. Berarti kita harus mengetahui dulu berapa panjang EB-nya. Nah, karena tadi kita DB menggunakan segitiga siku-siku, maka dengan menggunakan rumus Pitagoras, DB kuadrat itu sebagai sisi miring kuadrat sama dengan DE kuadrat ditambah EB kuadrat. Dan kita harus cari dulu berapa EB-nya. Dengan menggunakan garis bantu ini, kita kasih nama O, kita cari OB, dan E ke B itu sama dengan EO ditambah OB. Jadi EB itu sama dengan EO ditambah OB. EO ditambah OB. Maka DB kuadrat sama dengan DE kuadrat ditambah EO ditambah OB dikuadratkan. Nah, EO itu sama dengan CD. Oke, dan OB kita bisa cari dengan menggunakan segitiga siku-siku, teorema Pitagoras, bahwa OB kuadrat sebagai sisi miringnya yang ini CB, BC kuadrat dikurangi CO kuadrat. Dan CO itu sama dengan DE. CO sama dengan DE. Maka OB kuadrat sama dengan BC kuadrat dikurangi DE kuadrat. Sama dengan OB kuadrat sama dengan 30 dikuadratkan dikurangi 24. Kuadratkan diperoleh OB kuadrat sama dengan 900 dikurangi 576. OB kuadrat sama dengan 324 cm persegi. OB akar dari 324. OB sama dengan 18 cm. OB 18 cm. Kemudian kita substitusi OB dengan CD. Kepersamaan ini, oke, kita tulis lagi, DB kuadrat sama dengan DE kuadrat ditambah EO tambah OB dikuadratkan. Kemudian karena EO sama dengan CD, maka kita ganti jadi DB kuadrat sama dengan DE kuadrat ditambah CD ditambah OB kuadrat. Kita masukkan nilai-nilainya. DE, kita tahu DE itu 24 dikuadratkan ditambah CD 14 ditambah OB 18. DB kuadrat sama dengan 24 kuadrat ditambah 32 kuadrat. DB kuadrat sama dengan 576 ditambah 1024. DB kuadrat sama dengan 1600 cm persegi, maka DB sama dengan akar dari 1600 cm persegi. DB sama dengan 40 cm. Jadi panjang diagonal DB itu sama dengan 40 cm. Cukup sekian untuk hari ini. Semoga kalian bisa paham dan bermanfaat buat kalian. Sampai ketemu di pembahasan berikutnya.